Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan merancang sebuah cover buku. Cover buku ini memiliki ukuran sebesar kertas folio atau F4. Kira-kira contohnya seperti ini. Cover buku ini akan kita rancang dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Baik, kita langsung saja membuka lembar kerja Photoshop. Sini. Untuk pertama kita menentukan ukurannya, kita klik menu File, klik New. Sini kita akan merubah ukuran satuannya menjadi cm terlebih dahulu. Setelah itu kita rubah ukurannya menjadi 33 untuk lebar, tingginya 21,5, dan untuk resolusi bisa kita sesuaikan dengan kemampuan spesifikasi komputer kita. Sini kita menggunakan resolusinya sebesar 250 pixel per inci. Kemudian kita rubah untuk nama lembar kerja kita adalah cover buku. Dalam kurung kertas folio F4. Kalau sudah, kita langsung saja klik OK. Di sini kita telah mengetahui ukuran lembar kerja kita sebesar 33 untuk lebarnya dan 21,5 untuk tingginya. Kemudian lembar kerja ini akan kita bagi dua. Yang sebelah kanan ini akan kita gunakan untuk bagian depan cover dan sebelah kiri untuk bagian belakang cover. Kemudian di sini kita akan membagi duanya dengan cara klik menu View, pilih New Guide. Kemudian untuk membagi duanya, untuk mencari garis tengah, kita akan menggunakan kalkulator. Di sini kita akan membuat lebar lembar kerja berdasarkan pembagian dua halaman. Klik 33 lembar kerjanya, dibagi dua untuk sisi depan dan sisi belakang. Dapatlah hasil 16,5. Maka di sini kita masukkan angkanya 16,5. Oke. Ini adalah garis tengah atau sebagai pembatas dari lembar kerja kita untuk cover bagian depan dan cover bagian belakang. Baik, langsung saja. Di sini juga saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam lembar kerja kita ini. Di sini yang pertama kita masukin gambarnya dulu. Ini gambar pertama. Kemudian gambar kedua. Kemudian gambar ketiga. Oke. Kemudian kita lihat dulu kira-kira untuk yang bagian depan ini saja gambarnya. Satu lagi masih ada yang tertinggal untuk depannya. Oke, baik, nanti saja kita rancang. Di sini kita akan merancang bagian depan ini, mengeditnya. Tentunya di sini kita pada lembar kerjanya kita edit dulu gambar yang akan digunakan. Kira-kira yang mana saja. Ya, pertama yang ini dulu gambarnya kita atur besarnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan dari lembar kerja kita. Untuk mengeditnya tekan tombol Ctrl T, Anda klik tekan tombol Shift, kemudian Anda besarkan dari sudut gambar. Sudah, checklistnya. Oke. Nah, di sini kita akan membuang bagian lembar kerja yang tidak dipakai. Caranya adalah menggunakan kotak juga boleh. Kita hapus, kan delete. Kalau seperti ini, artinya gambar yang ada belum sesuai dengan lembar kerja kita. Kita akan melakukan pengeditan. Oke. Pada layarnya kita akan rubah satuannya menjadi, kita akan rubah format gambarnya menjadi format Photoshop dengan cara klik kanan pada layar. Kemudian kita pilih Rasterize, kemudian kita delete, kemudian
Selanjutnya kita tekan Ctrl D untuk menggunakan seleksinya. Kemudian kita atur tata letaknya. Sudah. Langkah selanjutnya adalah kita akan merancang atau mengedit gambar orang yang ini. Di sini kita akan menghapus beberapa bagian gambar dengan menggunakan polygon lasso tool, atau boleh menghapus menggunakan yang lain. Oke, ini juga sama. Format gambarnya kita rubah dulu, rasterize, kemudian kita delete. Kemudian untuk seleksinya kita klik Ctrl atau tekan Ctrl D. Kemudian gambarnya kita bersihkan kembali dengan menggunakan Magic Wand Tool. Jadi Magic Wand Tool ini berfungsi untuk menghapus objek atau gambar yang memiliki warna yang sama atau satu warna. Kalau sudah, kita klik pada gambar, tekan tombol delete. Kemudian tekan Ctrl D kembali, maka gambar sudah kelihatan bersih backgroundnya. Maka kita bersihkan lagi. Dan untuk yang selanjutnya, untuk membuat atasnya ini akan menggunakan gambar yang ada di sini. Kita pindahkan dulu. Kemudian kita tekan tombol kontrol, kita aturkan besarnya. Boleh kita tarik saja, atau Ctrl T menggunakan tombol shift seperti ini kira-kira. Nah, sudah klik listnya atau enter saja boleh. Ini kita akan mengambilkan sedikit dari gambar, bagian gambar, supaya kelihatan lebih halus gambarnya. Pertama klik gambarnya, kemudian kita rasterize terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan bagian layar dan namanya Add Layer Mask. Layer Mask ini berfungsi untuk mengaburkan gambar dengan menggunakan Gradient Tool. Pada Gradient Tool ini dia akan otomatis warnanya menjadi warna hitam putih. Sini berfungsi adalah untuk mengaburkan gambar dari arah yang kita inginkan, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dan seterusnya. Baik, dari sini kita akan menggunakan dari kiri ke kanan, kira-kira seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian di sini masih ada kelihatan gambarnya, maka ini akan kita hapus dengan menggunakan rectangle marquee tool. Kita hapus gambarnya. Sorry, maaf, layarnya belum terpotong. Oke, kita klik pada bagian layar gambarnya ya. Kalau sudah, tekan Ctrl D. Saya ulang lagi, tekan Ctrl Alt Z. Kita harus mengklik pada bagian kotak layar gambarnya, jangan di sebelah kanan ini. Ini adalah layar masknya. Tapi kita klik pada objek gambar pada layar, baru kita tekan tombol delete. Oke, sudah, Ctrl D. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba menggambar atau mengetik dulu teks yang ada, buku panduan akademik, dengan menggunakan text tool. Ingat warnanya ya, warna hitam dulu. Klik gambar di sini, kita menggunakan buku panduan akademiknya. Tapi di sini sebaiknya kita menggunakan teks yang terpisah-pisah. Oke, kita ambil bukunya dulu. Kemudian kita klik teks kedua, panduan akademik. Sorry, maaf. Akademik. Sini kita akan merubah ukurannya.
dengan cara Ctrl T saja, tekan Shift, baru besarkan seperti kita membesarkan gambar biasanya. Dan juga Ctrl, tarik besarnya, ini juga Ctrl, kita besarkan. Baik, kemudian sini coba kita lihat lagi. Nah, gambarnya di sini akan kita sesuaikan yang tepatnya. Baik, di sini atau mungkin gambarnya terlalu besar. Maaf, mungkin terlalu besar, tapi kita akan sesuaikan. Kita geser ke bawah dulu. Oke, kita atur dia posisinya. Baik, selanjutnya kita rubah warnanya dengan cara kita klik huruf T nya di blok huruf teks akademiknya, kita rubah warnanya. Kita rubah warnanya menjadi warna biru. Ya, warna biru. Kira seperti ini. Oke, ini dia. Dan ini kita tebalkan sedikit. Baik, di sini kita seperti ini. Ini ya. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah garis ya. Garis ini kita menggunakan rectangle tool atau menggunakan menggunakan rectangle tool. Ini kita akan kasih warna biru nantinya. Lalu kita rubah warnanya menjadi warna biru. Warna birunya boleh kita ambil dari sampel warna yang ada di sini. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan transparansi untuk membuat gambarnya seperti ini, transparan. Caranya, klik pada layer, kemudian kita pilih ada di sini namanya opacity-nya. Nah, opacity dari gambar tadi. Oke. Kalau di ketebalan kita kecilkan sedikit, tekan Ctrl T, kemudian kita kecilin sesuai keinginan kita. Ya. Kemudian kita atur besarnya lagi, kita sesuaikan sedikit, tambahkan besarnya. Ini kita letakkan ke atasnya. Ini juga teksnya kita samakan ukurannya. Di sini kita menggunakan ukurannya 30 saja. 30. Kemudian ini juga 30. Kita lihat lagi. Ya, sama, untuk yang bawahnya juga 30. Tapi ini maaf, ini huruf besar semua. Itu ukurannya sama hurufnya. Oke, baik, di sini kita akan buat sedikit ukurannya. Kita buat dia ukurannya 30. Bisa sedikit menggunakan panah saja, lebih mudah. Baik, kira-kira seperti ini gambarnya hasilnya. Kemudian di sini juga kita berikan sedikit kita harus menambahkan
kita anggap untuk tebal bukunya, di sini ada tebal buku atau batas bukunya, itu kita berikan setengah senti dari garis tengah sebelah kanan dan setengah senti ke sebelah kiri. Itu adalah untuk batas jilid intinya. Di sini kita menggunakan view new guide. Kalau tadi kita menggunakan garis tengahnya adalah 16,5, maka untuk menambah setengah senti ke sebelah kanan, sini akan kita tambah 0,5, hasilnya adalah 17. Maka di sini kita buatkan 17 cm vertikal kanannya. Kemudian untuk ke kirinya kita buatkan tadi ada 16,5 dikurang 0,5. Ini adalah 16, maka di sini kita buatkan adalah 16 cm. Di sini kalau kita memang menggunakan batas buku ya, kalau dia berupa jilid buku yang agak tebal sedikit, maka seperti ini. Nah, untuk seperti ini maka kita akan lakukan pengecilan gambar sesuai dengan batas yang diinginkan. Sini coba kita berikan kotak dengan menggunakan rectangle tool. Nah, di sini kita berikan kotak sebagai batas jilidnya. Oke, kira-kira seperti ini. Maka kita rubah warnanya juga. Kira-kira warnanya seperti ini. Oke, nah, ini dia kira-kira gambar atau hasil yang akan kita gunakan. Selanjutnya di sini juga kita akan membuatkan logo dan teks nama kampus. Baik, untuk logo kita ambil saja gambarnya logonya, kita masukkan ke sini. Oke, ini kita kecilin sesuai dengan kebutuhan kita logonya. Ini dia logonya. Sini juga masih besaran, kita kecilkan sedikit. Kemudian kita lihat teksnya. Teksnya di sini HTML tutorial. Ya, kita ketik teksnya. STIE Putra Riau. Maaf, tidak Riaunya tidak dibuat. Dan di sini kita menggunakan jenis ukuran hurufnya adalah impact. Ya, impact. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna merah. Oke, nah di sini kita ubah besarannya. Kalau kita lihat gambarnya juga masih agak besaran logonya, kita kecil sedikit lagi. Kemudian di sini kita akan memberikan teksnya. Caranya klik move tool, kemudian klik pada teks, kita Ctrl T, tekan tombol Ctrl pada keyboard, kita miringkan dari kotak yang sebelah atas, kira-kira seperti ini. Baik, sudah kira-kira. Kalau sudah pas, klik Enter. Kemudian di sini kita akan menambahkan teks di bawahnya. Ada nama Sekolah Tinggi Ilmu Putra Riau. Kita buatkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Riau. Nah, di sini kita menggunakan huruf yang standar saja. Kita pakai kalibri. Pilih yang bold. Baik, di sini ya. Nah, di sini kita teksnya kita kasih warna hitam. Menghitamkannya, double klik pada layar, teks pada layar.
kemudian kita ganti warna hitam teksnya. Oke, ini dia. Ini kita kecilkan lagi. Ctrl T kita kecilkan seperti ini kira-kira. Oke, angkat. Kita geser dengan menggunakan panas juga boleh. Juga Ctrl T kita sesuaikan ukurannya. Oke. Kemudian selanjutnya lagi teksnya dibina oleh yayasan. Teks adalah dibina. Oh maaf, kita ambil saja teks yang sudah ada. Sini kita copy. Tekan Alt, arahkan pada teks, kita copy ke bawah. Ini kita rubah teksnya. Dibina oleh Yayasan Jurnal Bakti Putra Muslim Indonesia. Oke, baik. Nah, di sini kita kecilkan lagi teksnya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kemudian selanjutnya kalau sudah sedikit ke bawah. Itu. Kalau sudah yang ini boleh kita kunci. Cara menguncinya adalah atau menggrupkannya caranya adalah tekan tombol shift, klik teksnya, logonya pada teks, kemudian kita klik gambar rantai yang ada di sini. Nanti sudah menjadi satu objek ya, atau satu grup. Langkah selanjutnya kita membuat alamat kampus. Kemudian alamatnya Jalan Paus nomor 52, Tanggerang Barat. Jalan Paus nomor 52, Tanggerang Barat, Pekanbaru. Klik enter, kemudian telepon 0761 85 90 50, HP WA 0812 6860 2222. Website http websitenya SDE, maaf, www.SDE.Mahaputra Riau AC.id. Nah, di sini kita buatkan teksnya rata kiri. Teksnya biasa standar saja, kali beri di sini. Kemudian kita rubah warnanya, warna hitam. Kemudian kita atur jaraknya di sini. Nah, di sini mungkin kita sedikit kasih tebal saja. Kemudian untuk menentukan jarak antar teks ini, kita menggunakan menu window, pilih karakter atau paragraf. Di sini kita pilih teksnya sebesar 11, kemudian teksnya juga 11. Nah, itu dia. Baik, sudah. Kemudian di sini kita besarkan tulisan kampusnya. Besarkan. Ini juga kita menggunakan huruf sama, standar saja, Calibri. Ini kita tebolkan.
Baik, di sini kita pakai warna biru ya, warna biru untuk teksnya, warnanya warna biru. Kira-kira kemudian kita sedikit geser ke bawah. Kita seperti ini. Baik, ini kira-kira hasilnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba menggambar bagian bawahnya ini. Ya, ini menggunakan shape tool. Ya, ini menggunakan shape tool. Sini kita akan menggunakan pen tool atau shape tool juga bisa segitiga. Di sini kali ini kita akan menggunakan pen tool. Nah, pen tool di sini cukup kita buatkan seperti ini. Di sini ada dua objek sebenarnya, 1, 2, 3, satu makanya sebelah kiri ya. Nah, yang pertama kita buatkan satu dulu. Dari sebelah sini kira-kira 1, 2, 3, 4. Baik, yang pertama. Yang keduanya kita buatkan di sini 1, 2, 3, 4. Ya, ini dia. Nah, kemudian ini yang kita ganti warna, kita bukan warna biru ya. Biru, ini juga biru. Nah, di sini juga kita akan kopikan, Alt delete atau Ctrl J saja bisa, kita pindah ke atas atau kita naikkan dengan menggunakan namanya direct selection tool. Kita pilih garis, kita geser ke atasnya. Nah, di sini kita akan rubah warnanya ya, warnanya atau opacity-nya kita rendahkan. Kira-kira seperti itu. Tambah saja 3. Oke, Ctrl J lagi. Klik lagi. Tentunya. Ya, maaf, di sini kita naikkan lagi kira-kira seperti ini. Kita rendahkan lagi resolusi warnanya, maaf, opacity-nya. Ya, kira-kira seperti itu dia. Seterusnya. Kemudian ini juga ini kita pindahkan ke paling atas layarnya. Ya, yang sebelah kanan juga seperti itu sama. Kita Ctrl J, kemudian kita klik titiknya. Maaf ya, berubah. Klik pada garisnya, kita pindahkan lagi. Ya, kita rubah opacity-nya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita. Untuk selanjutnya kita akan membuat cover bagian belakang pada pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.